Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randias Febrian dengan NIM 22002136, Prodi Administrasi Pendidikan, mata kuliah Komunikasi Organisasi. Yang mana tugas kali ini adalah membuat video presentasi tentang konsep dasar, fungsi, dan jenis komunikasi dalam organisasi. Pada kali ini saya sudah membuat resume tentang video Bapak dan beberapa sumber lainnya. Yang mana kita mulai dari awal, siapa sih yang nggak tahu dengan komunikasi, organisasi, dan komunikasi organisasi. Komunikasi itu udah tidak asing lagi bagi kita, yang mana kita mungkin udah dari sebelum lahir atau dalam rahim orang tua kita udah kenal dengan, kita udah mulai berkomunikasi, baik dalam bentuk menendang-nendang perut orang tua kita dalam rahim, atau menangis ketika sudah baru lahir, dan mulai berbicara walaupun tidak tepat berbicara ketika masih kecil. Kan kita sudah dewasa, yang mana kita harus mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi adalah salah satu hal penting dan bisa kita lakukan. Aktivitas komunikasi ini diperlukan untuk membuat kita tetap dekat antara satu sama lain, serta memperlancar sebuah hubungan baik antar keluarga, teman, maupun anggota organisasi. Pengertian komunikasi dari para ahli juga ada berpendapat, yaitu dari Janes dan Kelly. Komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Dan di sini pengertian organisasinya ada dari beberapa para ahli juga, yang mana akan saya sampaikan, yaitu menurut Stephen Robbins. Organisasi merupakan kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan standar yang dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Dan menurut Thompson mengemukakan pendapat bahwa organisasi merupakan paduan antara beberapa anggota khusus dan sifatnya sangat rasional serta impersonal. Anggota khusus tersebut akan bekerja sama untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan bersama yang sudah didiskusikan dan ditetapkan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya, pengertian komunikasi organisasi. Ini poin pentingnya, yang mana materi kita adalah pengertian organisasi. Komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Di sini juga ada pendapat para ahli, yaitu De Vito berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Yang kemudian adalah jenis-jenis komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi memiliki dua jenis umum, yaitu internal serta eksternal. Internal dan eksternal tentu tidak lagi asing bagi kita. Dan di sini juga ada komunikasi organisasi jenisnya internal dan eksternal. Jenis internalnya merupakan komunikasi yang fokus pada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Contohnya, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Pengubahan visi ini harus dilakukan dengan menyatukan pendapat setiap anggota melalui diskusi, serta komunikasi antar anggota pemimpin organisasi yang baik, serius, serta intens.
Jika terbentuknya komunikasi yang baik, maka akan menciptakan lingkungan organisasi yang baik, serta memperkuat relasi orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kedua jenisnya yaitu komunikasi organisasi eksternal. Jenis eksternal ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak-pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan, sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Komunikasi organisasi eksternal ini dilakukan untuk mencapai tujuan mendapatkan sponsor, iklan, membangun kerjasama, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh organisasi dari pihak di luar organisasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu fungsi komunikasi organisasi. Menurut fungsi komunikasi organisasi menurut Senjaja 1944 ada beberapa. Yang pertama, fungsi informatif. Fungsi yang pertama ini dijelaskan oleh Senjaja bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Fungsi kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif yang kedua diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini merupakan fungsi untuk memberi perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi persuasi ini dianggap dapat mempermudah karena caranya yang lebih halus daripada memerintah dan akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikan. Karena ada sebagian orang yang tidak mau diperintah-perintah oleh pemimpin, padahal dia adalah anggota, sedangkan dia tidak mau diperintah-perintah. Oleh karena itu, diberikannya fungsi persuasif, yaitu membujuk. Yang keempat adalah fungsi integratif. Fungsi keempat atau yang terakhir berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan baik. Manfaat komunikasi organisasi juga sudah saya bikin dan mungkin akan saya sampaikan juga. Yang pertama itu seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Dan manfaat kedua, pemahaman mengenai komunikasi dapat memperkuat hubungan antara anggota dan pimpinan organisasi, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Manfaat ketiga yaitu mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik, sehingga antara anggota dan setiap pemimpin unit memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi. Manfaat keempat, dapat membuat seseorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi ataupun kelompok tersebut. Manfaat kelima, mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Pemahaman ini dapat membuat kita sebagai sadar akan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin maupun anggota dalam organisasi. Selanjutnya yaitu yaitu pada komunikasi.
Pada ilmu komunikasi, komunikasi memiliki 6 gaya, yaitu pertama, the controlling style. Gaya komunikasi yang bersifat mengendali ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communicator. Pihak-pihak yang memakai controlling style of communication ini lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan dibanding upaya mereka untuk berbagi pesan. Yang kedua yaitu the equalitarian style. The equalitarian style of communication ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah. Two-way traffic of communication. Dalam gaya komunikasi ini, tidak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan pengertian bersama. Yang ketiga adalah destrukturing. Gaya komunikasi terstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengiriman pesan lebih memberikan perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Yang keempat adalah the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan, action oriented. The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang membawai para wiranegara atau salesman. Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah menstimulasi atau merangsang pekerjaan atau karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan efektif. Yang kelima yaitu the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima suara, pendapat atau gagasan orang lain daripada keinginan atau memberi perintah. Meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain, pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan lebih efektif ketika pengirim pesan sedang bekerja sama dengan orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti, serta tersedia untuk bertanggung jawab atas semua tugas atau pekerjaan yang dibebankannya. Yang terakhir, yang keenam, the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindakan komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Selanjutnya yaitu tentang aliran komunikasi organisasi. Yang pertama adalah suatu proses dinamik di mana pesan-pesan secara tatap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan dan diinterpretasikan yang hidup dan berkembang dalam sebuah organisasi. Yang kedua, aliran komunikasi organisasi berfungsi untuk mengetahui bagaimana informasi ini didistribusikan kepada anggota-anggota organisasi, bagaimana pola-pola distribusinya dan bagaimana orang-orang terlibat dalam proses penyebaran informasi itu di dalam sebuah organisasi. Aliran yang ketiga yaitu organisasi berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, baik dalam kaitannya dengan hubungan ataupun pula dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu tentang sifat aliran informasi.
Menurut Gutzkow 1964, aliran informasi atau penyebaran pesan dalam organisasi dapat terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, serentak, yaitu proses penyebaran informasi atau pesan yang disampaikan secara bersamaan dalam suatu waktu dengan objek sasaran yang banyak. Lebih dari satu orang, bukan proses diadik. Contohnya bentuk memo, pertemuan, televisi, atau penyampaian pesan bermedia. Keuntungannya yaitu cepat, sudah atau dapat diakses pada saat bersamaan dan berhubungan dengan banyak sasaran orang. Informasi terbuka biasanya dipergunakan oleh organisasi besar. Yang kedua yaitu berurutan, yaitu proses penyebaran informasi atau pesan secara diadik. Yang ketiga yaitu serentak berurutan, yang mana kombinasi kedua pola aliran yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu konsep dasar komunikasi organisasi. Sebuah komunikasi yang dijalankan tentunya haruslah memiliki konsep yang matang dan terencana, serta harus menggunakan cara berkomunikasi dengan baik untuk menghasilkan sebuah komunikasi yang efektif. Konsep komunikasi yang dirancang dengan baik bukan hanya berguna untuk komunikasi antar pribadi saja, melainkan sebuah jenis komunikasi termasuk komunikasi organisasi. Konsep dasar komunikasi organisasi dapat juga dikatakan sebagai sebuah susunan rencana atau strategi komunikasi yang akan atau dilakukan di dalam sebuah organisasi. Konsep yang baik dan benar akan membuat komunikasi menjadi lebih baik dan seru, lebih berwarna dan lebih terbuka. Mungkin itulah hasil presentasi saya tentang materi yang saya lihat dan saya baca di video dan saya cari sumber-sumber lainnya di Google atau lainnya buku. Jika mungkin sampai di sini saja hasilnya. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.